Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel gue sama gue Grady. Dan video kali ini gue sama Hilsat ngantuk. Kita berdua belum tidur dan sekarang kita jam 8 nih udah di Surabaya. Nih ada Mas Dito juga. Udah siap aja. Weh gila, ini kita kelompok nggak tidur semua ya. Apalagi dia dari Bogor. Kapan tidurnya coba? Gua pesawatnya beda sama Hilsat ya. Jadi gue 1 jam yang lalu itu gue udah sampai di sini. Di Surabaya ini mau nyetir Stargazer ya. Ada acara test drive Stargazer. Nih mobil udah banyak banget nih. Kayaknya ada 20-an ya. Oh ada 20 unit, pas 20 unit. Nah dan gue sama Hilsat nih kebagian nomor 16. Sekarang kita mau masukin barang dulu ke mobil ya. Oke. Kalau kalian pernah ngelihat iklannya Hyundai, terus plat nomor mobilnya itu B1IDN. Penasaran itu mobil apa? Ini aslinya nih. Tuh. Plat beneran ya, bukan editan nih. Bisa dicek. Nomornya beneran. Beneran nomornya si Palisade itu. Jadi Hyundai kalau ngeluarin mobil tuh banyak yang plat nomornya unik-unik ya buat mobilnya mereka sendiri. Yang Staria ada yang B7 STR. 7 STR. 7 itu 7 seater ya berarti ya. Yang 9 B9 STR. Iya, 9 seater, 9 STR. Terus yang Santa Fe 1 SFE. Wow, pokoknya keren banget ya. Mau bikin konten hujan? Iya dong. Jangan hujan. Panas gila. Emang Bogor, Surabaya ini. Gue semobil sama Hilsat sama Mas Kim di belakang. Iya. Follow Instagramnya @skimintio. Yes, ada di bawah tuh. Ya, jadi kemarin sebenarnya kita udah tes ya di ini sih di pabriknya Hyundai di Cikarang. Tapi kan daerah situ kan ya jalannya kurang bervariasi lah. Nah, kali ini kita bakal coba di real life-nya gimana nih rasanya nyetir sih. Ada aspal, ada beton. Sekarang kita lagi bayar parkir dulu. Beton. Bayar parkir. Beton. Maaf, belum tidur. Error. Alasan aja. Emang lu kalau cukup tidur gak error? Lebih dikit lah errornya lah. Tahun ini kali kedua gue ke Surabaya. Kalau Hilsat udah ke berapa, Sat? 3 kali. Ngapain aja ya? Kita pertama kali tuh bikin ini ya, bikin komparasi LMPV ya. Iya, yang kita jatuh sakit semuanya habis itu. Itu syuting paling berat sih bisa dibilang karena sakit semua. Kedua, lu ngapain, Sat? Itu yang Stargazer dan kawan-kawan. Nah, jadi si Hilsat udah cobain Stargazer duluan ya. Komparasi LMPV juga. Iya, sama Veloz sama Expander. Bisa nonton di Autonet Max videonya karena udah tayang juga. Nah, kali ini mau ngetes Hyundai Stargazer. Lah, kita bukan mau cari kuliner yang non halal. Itu nanti di luar kamera aja. Itu asik gitu. Nah, hari ini mau ke Batu ya arahnya ya? Iya. Ke Malang ya? Iya, tapi kita sarapan di Batu itu dulunya dikutuk sama emaknya atau gimana? Itu paling kundang. Oh enggak, ya memang namanya ya. Kadang-kadang lu lebih bapak-bapak daripada gua. Si ketawanya gitu harusnya. Oke, kita udah sampai di Surabaya dan kita makan siang dulu nih bareng teman-teman media dan konten kreator di Resto Prima Rasa. Ayam bakar sama cuminya enak juga nih. Habis itu kita flag off langsung menuju ke Batu. Oke guys, tadi kita udah makan siang tadi di restoran Makan pagi. Oh iya. Sarapan itu baru ya? Iya. Namanya restoran Prima Rasa ya. Prima Rasa bukan di Bandung. Oke, sekarang nih kita lagi mau OTW ke Batu, Malang. Katanya ada games di sana tapi belum tahu apa. Yuk kita nikmatin aja perjalanan naik Hyundai Stargazer. Ya lu nikmat lah gua. Oh maksud lu Stargazer nggak enak disetir? Oke guys, jadi selama perjalanan dari Surabaya ke Batu, gue mau ceritain impresi yang gue rasakan mengenai rasa berkendara si Hyundai Stargazer nih. Mobil ini itu nyaman, jadi suspensinya tuh bisa ngeredam guncangan dengan baik meskipun gue masih ngerasa untuk bodinya tuh kerasa kurang kaku. Karena setiap melewati guncangan yang agak besar, saat suspensinya meredam itu bodinya terasa sedikit bergetar. Meskipun hanya sedikit sih, dan gak ganggu kenyamanan. Tapi untuk ukuran mobil LMPV ini tingkat kenyamanan Stargazer itu udah lebih dari cukup. Suspensi dari Stargazer juga lumayan mengejutkan ya, karena gue ngerasa untuk kecepatan tingginya itu stabil. Gue udah coba sampai 187 km per jam dan Stargazer ini masih napak dan masih bisa dikontrol dengan baik. Untuk mesin karakternya sih dia tenaganya ada di RPM yang bawah, jadi terasa gesit buat perkotaan. Dan buat nanjak-nanjak juga bisa-bisa aja. Kalau untuk performa detail ya, tenaganya cukup aja sih, nggak kurang, nggak lebih. Dari segi setirnya bobotnya ringan, jadi mudah dipakai untuk harian di perkotaan. Dan respon pedal remnya juga oke ya, nggak ngerasa ngegloyor.
Nah oke, kita udah sampai di Batu. Ternyata untuk gamenya itu kita disuruh masukin barang yang udah disiapin sama panitia ke dalam kabin Stargazer. Wah seru nih, yuk kita langsung coba aja ya. 2,5 3. Waduh, nyampe ada yang jatuh nih, ini gorap nih. Masih 30 detik. Oke, belakang mendukung timnya sendiri ya. Oke, sudah selesai. Udah. Setelah itu kita berangkat menuju ke tempat penginapan buat istirahat dulu sebentar. Ya, malam guys, masih di hari yang sama ya. Jadi tadi habis pulang dari makan siang, kita menuju ke hotel dan ada waktu lowong sebentar lah buat tidur. Karena kita berdua belum tidur ya, Sat ya? Belum. Jadi tadi kita manfaatin waktu sebentar itu buat tidur. Nah, sekarang nih lagi mau ngumpul lagi ke lobby. Karena kita masih ada kegiatan buat malam ini. Ini udah dikasih jaket ya, masing-masing. Tulisannya Hyundai. Katanya bakal dingin nih, ya Batu. Batu itu dingin ya kalau malam ya katanya ya. Apa Malang aja dingin, gimana Batu ya? Nah, katanya lebih atas lagi ya. Itu dia nih. Yang pasti Batu itu keras, guys. Ya udahlah, yuk kita jalan dulu. Kita lihat mau ngapain aktivitasnya. Oke guys, jadi ini kita lagi nunggu mobil kita diantar ke lobby ya. Dan ternyata lampu Stargazer itu kalau malam keren banget ya. Ini sih dari jauh gampang banget kenalinnya. Oke, mobil kita udah sampai dan kita langsung ngikutin Hyundai Palisade yang mimpin jalan nih. Dan ternyata perjalanan menuju ke tempat berikutnya itu lumayan menanjak. Kurang lebih sekitar 10 derajat lah tanjakannya. Sekalian nih, kita bisa tes performa menanjak si Stargazer. Ternyata cuma butuh putaran mesin nggak sampai 3000 rpm untuk melewati tanjakannya. Ya terasa ringan-ringan aja, effortless juga. Cuman memang masih ada nih terasa ngeden-ngedennya khas transmisi CVT ya. Tapi nggak ada masalah sama sekali sih. Lalu kita tiba di Amarta Hills. Nah, di sini kita akan makan malam dan ada acara press conference bersama petinggi-petinggi Hyundai. Setelah itu ada aktivitas stargazing, ya alias melihat bintang-bintang. Tapi sayangnya nih, ternyata langitnya lagi berawan, jadi nggak kelihatan bintang-bintangnya. Cuma kelihatan bulan, jadi kita ganti acaranya jadi moon gazing, yang ngeliatin bulan. Nah ini hasil foto gue, kok kayak lampu warteg ya. Ya sayang sih gue lagi nggak bawa kamera yang proper, jadi pakai HP dulu nih. Ya tapi seru juga sih, ternyata buat foto bintang itu nggak hanya susah, tapi perlu alat yang mahal. Jadi gue foto bintang yang gampang difoto aja deh, yaitu Stargazer, ya. Gimana Om strateginya Om? Gak ada strategi, terlalu jago gitu. Oh iya, deh. Ini jadi perjalanan kali ini ada ini juga ya, ada Ogut juga ya, sama Om Endut. Bikin capek doang ya? Capek aja. Iya. Jadi kalau di durability dia. Guys, jadi perjalanan kali ini tuh ada Mas Mobi sama ada Mikael juga dari gadget apa ya? Rumah di Glodok. Oh iya benar rumah. Jarang yang ketemu orang rumah di Glodok. Jarang tuh gue punya teman rumah di Glodok, jarang. Jauh. Ini direkam pakai Pixel 6. Nah ini depannya. Iya, jadi kayaknya 90% vlog ini bakal dibikin pakai HP Mirip doang. iPhone nih tapi. Ini hasil racun dari Mas Mobi sama Mikael juga nih, HP ini. Dia pengguna iPhone. Nah, Ya. Ngapain pakai iPhone? Mas iPhone Mobi nama panjangnya. iPhone nggak bisa diginiin. wih di. Jatuh lo. Nggak bisa ya, Nggak bisa dilipat-lipat. Sorry. Kenapa sih kamu sombong punya HP bisa gini doang? Wih nah HP pada dilipat-lipat ya gimana? BTW bingung nggak sih, ini kan acara test drive mobil. Kok bisa ada reviewer gadget di sini? Karena sebenarnya Hyundai itu canggih ya, karena ada fitur blueling yang nyambung ke handphone, terus ada fitur safety yang bisa dibahas, dan teknologi-teknologi lain. Nah, jadi Saya setuju. gimana rasanya ngebahas mobil nih? Biasanya kan ngebahas HP nih ya. Kita ada batasnya sebenarnya, Ya. dimana segi convertan dan dari Teori memang segi tidak fun driving kita nggak bisa nilai. Tapi secara teknologi kita bisa dan itu menurut gua menyenangkan, refreshing dari ngobrolin gadget yang biasa. Benar, berarti kayaknya mobil sama zaman sekarang tuh udah nyambung banget sama teknologi ya, khususnya gadget ya. Terus kapan kita diundang launching gadget? Oh iya, Terus kita mau bahas apa rasa ininya, rasa berkendaranya gimana? pakai handphone gitu. Yaudah yuk, kita sekarang mau jalan dulu, yuk. Mobil kita sudah datang nomor 16. Mari kita lanjut.
Oke teman-teman, ya jadi ini udah hari kedua ya. Dan hari ini tujuan perjalanannya itu kita dari Malang tadi. Ini sekarang kita udah dari Surabaya ya. Jadi kita makan siang di Surabaya dulu. Dan sekarang kita menuju ke Solo. Mumpung gue lagi nyetir nih, sekarang kita di tol, kita sambil ngobrolin hal-hal yang gue suka dan yang nggak gue suka dari Hyundai Stargazer. Tapi ini pure opini pribadi gue ya. Oke, kita mulai dulu dari yang gue suka. Pertama, yang gue suka itu desainnya ya. Mobilnya tuh kayak datang dari masa depan gitu. Bentuknya tuh menurut gue keren dan bakal jadi pusat perhatian kalau di jalanan. Bagian belakangnya juga meskipun banyak orang yang bilang aneh, justru menurut gue ini keunikannya di situ. Pilar D-nya tuh bentuknya menyilang. Lampu remnya juga lucu, kayak tombol naik turun lift gitu. Positioning light-nya yang panjang dan unik banget nih depan belakang ya. Ya meskipun sih kalau kita ngomongin desain, memang kalau kita perhatiin masih ada beberapa referensi ya dari kompetitornya nih kalau kita lihat-lihat. Kedua, gue suka desain dashboardnya yang bertumpuk. Ini juga kelihatan futuristik, meskipun sedikit desain overfunction. Seperti contohnya ya, pengaturan AC-nya pakai sistem touch sensitif. Kurang praktis kalau diakses waktu kita lagi nyetir. Berikutnya, gue suka transmisi CVT dari si Hyundai Stargazer ini yang dinamai iVT. Dia transmisinya ini memang CVT, tapi karakternya hampir nggak kayak CVT nih. Kalau kita gas nih, dia responnya tuh cepet, meskipun dia ngeden-ngedennya CVT-nya tetap ada ya, tapi responnya tuh cepet gitu loh. Ya jadi gue suka karakter transmisinya ini yang nggak kayak CVT ya, which is good, tapi tetap efisien bahan bakar di kecepatan konstan, yang memang keunggulannya CVT di situ. Hal berikutnya yang gue suka itu storage-nya atau tempat penyimpanan. Storage di Hyundai Stargazer ini tuh banyak banget ya. Ada cup holder 3 buah di tiap door trimnya. Di dashboard juga ada tempat penyimpanan terbuka yang banyak dan lumayan gede-gede. Konsol tengah ada cup holder lagi, sampai belakang juga masih banyak storage-nya, praktis pokoknya. Dan di setiap barisnya juga dia ada port USB untuk nge-charge gadget kita ya. Dan yang gue suka lagi, itu kabinnya lega. Buat orang yang badannya kayak gue, tinggi gue 180 cm dan ya badan gue seperti biasa lebih sehat daripada orang-orang kebanyakan. Ini nggak ada masalah, mau duduk di baris manapun gitu. Cuma kalau memang mau duduk di baris ketiga, ya baris keduanya harus agak dimajuin ya kursinya, supaya kaki gue muat gitu. Dan ini kalau kalian lihat headroomnya jauh banget, hampir sejengkal. Ya ini ya lega lah intinya untuk duduk di mobil ini. Nah terus lanjut ke hal yang gue nggak suka nih sekarang. Pertama, velgnya. Bukan bentuknya sih, bentuknya itu justru menurut gue masuk banget sama temanya si Stargazer ini. Tapi ukurannya yang masih ring 16. Kompetitornya tuh udah banyak yang pakai velg ring 17 ya. Mungkin kalau pakai velg ring 17 bentuk ke si Stargazer ini bisa lebih proporsi lagi ya. Tapi mungkin akan berpengaruh ke bantingan suspensinya sih. Berikutnya, material dari interiornya nih masih didominasi sama bahan plastik keras. Dan masih pakai motif jahitan palsu di door trimnya. Udah nggak zaman kali. Terus yang gue gak suka lagi, meja di baris kedua itu dia cuma satu ya di bagian kiri. Dan bagian cup holdernya itu cuma bisa ditaruh cup minuman tertentu aja, nggak bisa semua botol. Hal berikutnya sebenarnya ini buat gue nggak masalah sih, yaitu door trimnya terlalu tinggi. Jadi untuk anak kecil itu tidak bisa ngelihat keluar jendela. Dan buat orang yang kurang tinggi itu pasti akan merasa tenggelam khususnya untuk duduk di baris kedua. Oke teman-teman, sekarang kita udah berhenti di rest area 626. Tadi semua Stargazer-nya nih udah diisi bensin semua. Nah, sekarang kita akan lomba irit, ya. Dan di sini yang nyetir itu Hilsat. Biasanya kalah nih. Kukira biasanya menang ah. Nah, lomba iritnya tuh sebenarnya bebas aja gitu. Mau kayak gimana, mau kayak biasa atau mau matiin AC itu terserah kita. Nah, ini nggak tahu nih strategi gimana sih Hilsat nih. 3, 2, and 1, go! Ini udah setengah jam lebih kali ya? Setengah apa, 31 menit. 31 menit baru jalan 30 kiloan. Ini naik mobil atau naik motor sih? Kayaknya naik beat lebih kenceng ya. Naik beat lebih kenceng, bener asli. Lebih irit juga lagi. Terus.
jangan digoyangin dong. Enggak digoyangin sama sekali gue. Tadi goyang anjir. Terus. Udah. Jangan digoyang makanya. Udah. Jangan digoyang. Yes teman-teman, sekarang kita udah di rest area 519. Jadi tadi mobilnya udah pada diisi-isiin bensin ya. Tes iritnya sebenarnya cuma di tol doang sih, jadi cuma lurusan doang. Dan ternyata pada ekstrim-ekstrim ya. Ada yang katanya sampai buka baju di dalam karena nggak pakai AC dan nggak buka jendela katanya. Terus ada juga yang sebisa mungkin nggak ngerem gitu, pokoknya ekstrim-ekstrim. Ya tadi dengan jarak 107 km ya, kita itu ngisi bensin 4,3 liter. Jadi kalau kita hitung itu sekitar 1:24-an ya. Nah kalau di MID sih 1:26, jadi beda 2 km per liter lah. Nggak bakal menang sih, karena tadi di MID udah pada banyak yang 29, ada yang 30, ada 30 lebih juga. Gila ya, pada irit-irit banget ya. Ya tes irit-iritannya sih hasilnya nanti bakal dibacain besok. Sekarang kita mau santai-santai dulu, mau istirahat nih. Ya lagi pada makan. Sekarang kita mau OTW langsung ke Solo ya. Sampai di Solo kita langsung makan malam bareng teman-teman dan ya acara selesai. Ya dan besoknya itu kita langsung pulang, tapi sebelumnya dibacain dulu hasil dari tes irit-iritan. Oke teman-teman, jadi gitu aja buat video kali ini ya. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Stargazer Driving Day.